Ya, halo, shalom teman-teman semua. Kita sekarang ini mau coba mulai acara baru yang kita beri judul Malaikat Penanam Modal. Nah, di dalam acara ini kita akan mewawancarai teman-teman yang sedang mencari modal untuk usaha ya. Kalau teman-teman mau ikut acara ini, teman-teman bisa daftar di link bit.ly garing malaikat penanam. Kalau teman-teman tertarik untuk menanam modal, teman-teman bisa hubungi saya melalui WhatsApp di 0877 8899 5345. Nanti saya akan menghubungi teman-teman dengan teman yang sedang mencari penanam modal. Oke, kita mulai aja acara ini yang pertama ya. Oke, pertama ini kita bertemu dengan Mr. Peace Pacelona. Shalom Pak Pace. Salam Pak TR, salam selamat siang. Ya Pak, bisa diceritakan Pak, Bapak usahanya apa Pak? Silakan. Oh ya, nama saya Pak Celona. Aslinya, kalau asli saya dari Nusa Tenggara Timur, Pak. Nusa Tenggara Timur dulu pernah ikut perusahaan multi level marketing, cuman karena kemarin corona, jadi bubar. Akhirnya saya independen sendiri sejak 2001 kemarin, 2021. Saya usahanya di marketing alat-alat kesehatan Pak, alat-alat terapi. Jadi masukinnya ke puskesmas, kerjasama sama koperasinya dinas kesehatan, ke sekolah-sekolah, ke instansi-instansi pemerintahan yang ada koperasinya gitu Pak. Jadi sifatnya potong gaji lah gitu. Jadi kalau ada yang ngambil cicil, koperasinya kan talangin ke saya. Cuma nanti ke anggotanya koperasi cicil potong gaji gitu Pak. Oh oke. Sifatnya potong gaji. Cuma ke sayanya cash, kontan. Hanya koperasi berurusan sama anggotanya bulanan. Gitu Pak. Jadi alat-alat kesehatan Pak. Oke, berarti Bapak suplai alat kesehatan ke koperasi-koperasi, koperasinya itu yang akan bayar ke Bapak cash, nanti mereka akan cicilkan ke pembeli gitu ya? Iya benar Pak. Ya seperti itu tadi. Oke. Alat terapinya seperti apa ini Pak? Jadi macam-macam, ada yang pemijitan, ada yang pemanas. Kebetulan yang saya lagi bawa ini yang pemijitan sekaligus pemanas, dia infrared. Oh oke. Kelihatan nggak? Itu harga satu produknya berapa itu Pak? Ini 500 Pak, 500. 500 ya? Iya 500. Jadi kesayaannya karena koperasi kan ada jasa. Jadi belum lagi nanti kan potongan untuk pengurus, ada cashback 100.000. Jadi ke saya cuma 400. Ya, karena ada cashback untuk pengurus 100.000. Nah, cuman enaknya cashnya mereka cash. Jadi nggak cicil per bulan. Oke. Nah, terus sekarang Bapak butuh modalnya berapa dan untuk apa Pak? Harusnya Bapak nggak perlu modal kan itu? Iya, karena produknya ini kan ada modal baru bisa saya pesan lagi. Nah, kalau nggak ada modal kan pengirimannya tertunda, dan kalau tertunda itu kalau barang habis saya nganggur Pak, nggak aktivitas. Jadi maksudnya biar konsistennya, kontinunya ini berlangsung. Oke. Bapak ada gap ya? Bapak sekarang berarti mesti beli cash. Kalau ada duit baru bisa beli. Kalau nggak ada duit nggak bisa beli gitu ya? Iya. Jadi kalau sama agennya, kalau saya transfer, kalau nggak nganggur, kalau 4 hari itu kalau nggak ada barang kan nganggur.
Maksudnya biar konsisten terus, barangnya terus ada di saya, di tempat saya. Bagaimana supaya barang itu ada sehingga sambil nunggu barang yang datang, sambil saya bisa jalankan terus gitu, Pak. Oke, berarti Terkadang, Bapak butuh modal untuk stok lah ya, bisa dibilang ya. iya, Bapak butuh modal untuk stok ya, betul ya? iya, seperti itu, Pak. Jadi Oke. biar konsisten jalannya itu terus, nggak berhenti. Ya, sekarang omsetnya berapa, Pak? Kalau umpama 10 produk ya, saya biasanya kan pesan 10 produk. 10 produk itu bisa waktu 2 jutaan. 2.500.000 lah. 2.500.000 karena ditambah lagi dengan ongkir kan. 2,5 juta ya. Omsetnya segitu, itu bisa habis berapa lama, Pak? Kenapa, Pak? Bisa habis berapa lama? Habisnya berapa lama itu? Bapak pesan produk? Di seminggu bisa habis. Seminggu karena satu instansi itu kadang ngambil 4, ngambil 3. Satu instansi, satu tempat sosialisasi saya itu kadang bisa 3, 4. Kalau lagi bujur-bujurnya bisa semua diambil. Nah, setelah itu produk habis, nunggu datangnya ini kan udah nggak ada lagi stok. Jadi masih 4 hari nganggur saya. Oh, oke. Ya, ya. Bapak berarti ke situ langsung bawa barang gitu, Pak ya? Langsung benar-benar on the spot jualan begitu ya? Nah, kalau umpama masih ada di... Kenapa, Pak? Jualannya berarti cash and carry ya? Jualannya cash and carry berarti ya? Iya, iya. Oke, modal yang Bapak butuhkan berapa, Pak? Cuman 2 juta. Setiap kali saya order itu 2 juta. Bapak sekarang kan mau cari tambahan modal untuk stok ya. Yang Bapak butuhkan berapa ini yang Bapak cari? Yang Bapak butuhkan berapa? 10 produk jadi 2 juta, Pak. Kalau sama ongkir berarti 2,5 juta, tapi saya butuh 2 juta aja. Bapak butuh 2 juta aja? Iya, ya. Bapak butuh 2 juta aja untuk beli produk ya? Iya, ya. Intinya untuk beli produk seperti itu, Pak. Oke. Terus untuk penanam modalnya yang Bapak janjikan apa nih nanti? Jadi yang saya tulis kemarin itu kan 10% dari tambahan yang modal. Jadi contoh 2 juta saya pinjam, nanti saya kembalikan 2.200.000, tambahan 10%-nya. Oh gitu. Berapa lama ini, iya, Pak? Kalau mau jangka waktu 2 minggu bisa, Pak. 2 minggu? Bisa. 2 minggu. Oke, berarti tiap 2 minggu 10% begitu ya? Saya kembalikannya, kembalikannya 2.200.000 gitu, Pak. Karena 10%-nya. Oke. Tanam 2 juta, kembalinya 2.200.000 dalam waktu 2 minggu ya? 2 minggu, ya. Oke. Ada jaminan nggak, Pak, yang bisa diberikan kepada pemodal? Contohnya, Pak, jaminan apa? Ya, saya nggak tahu justru apa yang bisa Bapak jaminkan gitu. Soalnya gini kan, kita juga baru tahu nih Pak Pace begitu. Nanti kasih uang ke Pak Pace 2 juta, Pak Pace ada di mana kan kita nggak tahu gitu. Oh, gitu. Apa ya jaminan saya ya? Saya di sini, masalahnya saya di sini ngontrak sih, Pak. Pak TR, saya di sini ngontrak masalahnya. Oke, berarti nggak bisa kasih jaminan apa-apa ya, Pak? Cuma kepercayaan aja? Belum ada apa-apa juga di sini sayanya. Modal kepercayaan aja. Pak Pace sekarang berkeluarga atau sendiri? Masih sendiri, single. Single ya? Belum ada yang mau. Soalnya kan beda keyakinan. Oh, oke. Selama ini modalnya berapa, Pak, yang Bapak punya sendiri? Modal ya? Nah, ya, yang Bapak punya sendiri. Bapak sekarang putarin uang Bapak berapa? Saya modalnya sekarang ada 5 juta. Ada 5 juta.
makanya semuanya kan di luar, masih di koperasi, karena koperasi kan seminggu sekali pencairannya. Oh, koperasi seminggu sekali ya. Pak, kenapa Bapak jualannya alat terapi ini, Pak? Awal pertama kan perusahaan ini kan di daerah, di kampung. Di kampung. Saya masuk melamar, terus karena berkembang, kita buka cabang di Mataram, NTB. Dari NTB lagi, saya dipercayakan buka lagi cabang di Malang, Jawa Timur. Dari Malang, Jawa Timur, saya dibawa lagi ke Jakarta. Nah, dari Jakarta buat cabang lagi di Bandung. Nah, terakhir di Bandung karena corona, pada bubar. Pada bubar, akhirnya saya jalankan sendiri karena udah ngerti ilmunya lah. Udah tahu cara-caranya, saya jalankan sendiri sampai sekarang gitu, Pak. Oke. Ya, ini di Garut ya Pak ya, berarti area Bapak di Garut ya? Di Garut, di Tarogong sini, Tarogong. Kalau misalnya ada teman-teman nih yang punya produk lain gitu, mau jualin di Garut, bisa melalui Bapak nggak, Mas? Kan produk-produk yang mau masukin ke koperasi kan bukan cuma alat-alat ini doang, bukan cuma alat-alat kesehatan doang kan? Ya, Yang ya. mau masuk ke koperasi ini kan bukan cuma alat-alat kesehatan seperti ini kan? Nah, kalau misalnya Bukan, ada Pak. teman-teman yang punya produk lain gitu, mau minta Pak Pace yang jualin, bisa nggak Pak? Oh, bisa, bisa, bisa. Kemarin Bisa juga ya? ada yang nawarin ini apa pembersih air tuh Pak TR, apa itu namanya? Oh ya, filter. Alatnya kan 10 juta. Ya, cuman karena harganya tinggi, saya belum terlalu fokus. Masih sekedar ya introduction ke orang-orang aja. Oke. Kesimpulannya Pak Pace ini jualan alat terapi, terus masukinnya ke instansi-instansi pemerintah, tepatnya di koperasinya mereka. Sistem kerjanya Pak Pace ini beli barang, terus udah gitu bawa jualan keliling, masuk ke instansi, jual kepada mereka ke end usernya. Nanti yang bayarin ke Pak Pace itu koperasinya, koperasi yang cicilin ke pembeli gitu ya. Iya, benar. Jadi koperasi sebagai dana talangannya, tempat ininya. Betul. Oke, nah Pak Pace ini butuh dana kira-kira 2 juta untuk beli barang dan jualan. Butuh waktu di situ ya. Iya. Karena ada jeda tadi antara udah jual sampai mendapat pembayaran dari koperasi itu ada waktu seminggu kira-kira ya. Jadi Pak Pace butuh dana untuk itu. Betul ya? Iya, benar. Ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, yang Pak Pace butuhkan kira-kira 2 juta, terus yang Pak Pace janjikan adalah 10% dari modal. Jadi misalnya teman-teman kasih Pak Pace 2 juta, dan nanti 2 minggu kemudian Pak Pace akan kembalikan 2.200.000, itu 10%, cukup tinggi ya itu ya. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa ini cukup beresiko ya. Jadi teman-teman yang mau bisa hubungi saya melalui 0877 8899 5345. Cuman teman-teman perlu tahu bahwa ini beresiko. Maksudnya kita nggak ada jaminan apa-apa. Kalau teman-teman percaya mau dukung dengan Pak Pace, teman-teman bisa lakukan itu. Tapi tidak ada jaminan apa-apa ya. Nah, terus udah gitu juga kalau teman-teman punya produk yang misalnya bisa dimasukin ke instansi pemerintah, ke koperasinya, teman-teman juga bisa nanti kontak dengan Pak Pace. Nanti saya akan kontakin ya. Saya hubungan teman-teman dengan Pak Pace. Oke, thank you Pak Pace. Ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Oh iya, mungkin cuma itu aja Pak TR. Oke, thank you Pak Pace. Sama-sama. Ya, shalom Pak Yudea. Shalom Pak. Ya, silakan perkenalkan diri dan ceritakan Pak usahanya apa Pak. Perkenalkan, nama saya Yudea Firman. Saya tinggal di Kabupaten Malang. Untuk usaha yang saya tekuni saat ini, saya sedang menekuni di peternakan ayam petelur. Sebenarnya sudah hampir 10 tahun ini, tapi waktu COVID itu
jumlah populasinya menurun karena permintaan pasar turun. Sekarang di tempat saya tinggal ada 1.500 ekor. Jadi banyak kandang atau tempatnya masih banyak yang kosong. Jadi mengharapkan kalau memang ada yang berminat untuk investasi di tempat saya, silakan. Oke, investasinya gimana nih Pak? Investasinya gini Pak, jadi dipersilakan untuk menanam modal untuk mengisi ayamnya. Mengisi ayamnya. Satu Ya, ekor ayam ini berapa? Berarti per ekor ya. Jadi orang bisa ya, invest 1 ekor, 10 ekor, 100 ekor, 1000 ekor bisa ya Pak? minimal 500 Pak. Kalau untuk terlalu Minimal sedikit 500. ekor. Jadi per ekor ini sekarang 80 sampai 85.000. Tergantung nanti kita belum lihat harganya berapa kan naik turun gitu Pak. 80 sampai 85.000 85. Iya, per ekor. per ekor. Per hari ini ya. Ini setahu saya Ya, ini bisa berubah naik turun ini. iya. Ini berarti ayamnya udah jadi ya, bukan Ya, sudah bukan siap ini telur. bukan sudah siap telur ya. Ya, Berarti beli langsung besok udah langsung dapat telur gitu Pak. iya. Oke. 80 sampai 85 ekor, 85.000 per ekor. Nah, minimal 500 ekor ya. 100 ekor. Iya. Berarti 8 juta, 40 juta minimal ya. 40. Iya, 40-an ya. 40 juta minimal investasi 40 juta. Terus keuntungan yang bisa didapat gimana, Pak? Untuk keuntungannya kan usia produktif ayam itu sampai 2 tahun, Pak. Jadi Hmm. sekitar 24 bulan. Jadi setiap hari berproduksi, tapi untuk keuntungan kan kita melihat harga telur di pasar berapa. Jadi nanti dipotong biaya pakan, terus nanti untuk bagi hasilnya dari keuntungan bersih 50-50 gitu Pak. Terus kalau untuk yang modalnya nanti setiap bulan dibagi berapa banyak itu kita bagi, misalkan dia 40 juta, ya 40 juta dibagi 24 bulan gitu kita Pak, kita suaranya kecil, Pak. Bisa dideketin ke mic-nya, Pak? Halo? Iya. Ya, Halo halo? ya, ya, silakan. Jadi untuk bagi hasilnya 50-50 dari keuntungan bersih, Pak. Setelah potong semua biaya pakan, operasional, Ya, dan lain-lain ya. iya. Terus untuk modalnya nanti akan dikembalikan per bulannya. Dari Modal keuntungan yang dikembalikan per bulan. saya dapat dari 50% yang dari saya. Loh, kok begitu ya? Iya kan, kita kan mau kembalikan modalnya ke yang nanam modal. Hmm. Misalkan dia invest 500 ekor. Jadi 40 Hmm. juta. 40 Hmm. juta dibagi 2 tahun berarti kan sekitar 1 jutaan lah, Pak. Hmm. 1 jutaan itu dari saya kembalikan ke pemodal 1 juta. Pemodalnya tetap dapat keuntungan 50 itu. 50 punya dia. Jadi dari saya yang kembalikan modalnya gitu. Saya cicil melalui keuntungan dari saya. Hmm. Tunggu, ini setahu saya ya, saya kan ada teman juga nih peternakan Ya, telur begini ya. Itu kan beli ayam, terus udah ya, gitu umurnya 2 tahun, setelah itu ya, ayamnya dijual kan, jadi ayam ya, akhir kan, betul ya. ya? Itu di luar Terus, kan, Pak. Nanti kalau ayam upgrade kan kita ada hitungannya sendiri. hmm, Iya, oke. Terus tiap hari satu ayam kira-kira 1 telur kan, betul ya Pak? nggak sampai Pak. Satu ayam itu butuh bikin telur 26 jam. 26 jam, Berarti seminggu 6 lah. 1 minggu 6. Iya. Satu telur sekarang berapa ya Pak, kira-kira ya?
Kalau saya enggak, per kilonya sekarang di Malang itu 21.500 per kilo. Per kilo, hitungannya per kilo, Pak. per kilo. Iya. Kalau 500 Hmm, ekor diperkiraan dapat 25 kilo, ya 25 kiloan. Perkiraan sekitar 25 kilo. 25 kilo per bulan. Per hari, Per hari ya? per Per hari. hari. Per hari 25 kilo, 25 dikali anggap 20.000 ya. Iya, Berarti sehari dapat 500.000 omset ya, Pak? iya. Omsetnya 500.000. Terus kalau biaya pakannya berapa, Pak? Biayanya Biaya berapa? pakan sekitar 400 430-an lah. 130 ribuan ya Iya, sekitar segitu kalau per dengan hari. harga telur. Kalau harga telur 20.000, Pak. 430-an per hari. Berarti sehari kira-kira dapat 70.000 Iya, per hari keuntungan. iya. Per hari keuntungan 70.000, sebulan 70 21, dikali anggap 30 ya. iya. 2.100.000. 100, iya. 2.100.000 ini Bagi dua. dibagi dua. Iya, Dibagi dua sama Bapak berarti kira-kira sebulan dapat keuntungan 1 juta gitu ya. iya. 1 juta. Masih nggak masuk ya Pak ya kira-kira ya? Ya Oke. kalau kan populasinya terlalu kecil, Pak. Makanya eh Nggak, kalau maksudnya saya sih apa ya? Balik modalnya. buat balik modal juga masih belum, Pak. Hmm. Kan kita kita ngitungnya kan harganya kan yang terendah, Pak. Jadi kayak telur itu Hmm. dalam 1 tahun kan ada masanya harganya murah, terus ada waktunya juga harganya mahal. Kalau Hmm. termurah kemarin di Malang itu sekitar 20.500 bulan-bulan, ya bulan 8, bulan 9 ini. Biasanya mau bulan 10 sampai bulan 1 kan harganya terus naik. Hmm. Ya, jadi maksudnya gini Pak, kan kalau misalnya anggap ini berarti kemungkinan anggaplah 1 juta per bulan untuk investasi 40 juta, dapat 1 juta per bulan. Ini Iya, selama 2 tahun kan. 2 tahun iya. itu baru 24 juta Pak. Berarti masih rugi dong. Lah kan saya kembalikan ke orang modalnya, kan kita kembalikan lewat keuntungan dari saya gitu. Dia kan yang pemodal kan tetap uangnya kembali, terus dapat keuntungan dari hasilnya itu. Iya, Bapak bisa kembalikannya kan dari keuntungan juga kan. Maksudnya Iya, dari yang bagi dua itu kan. iya, tapi dari bagian saya sendiri gitu. Ngerti Pak. Maksudnya Iya, tetap kayaknya langsung gini. Anggap misalnya belum dikembalikan ya, belum belum dibagi dua aja. Berarti iya, kan kira-kira sebulan itu keuntungannya 2 juta. iya. 2 juta dikali Kali. 24 itu 48 juta, Pak. 2 tahun ya. Iya, Betul ya? iya. Tapi kan ya, Investasi. iya. Ya cuma kan gini, masalahnya sekarang harga ini kan setiap hari kan mesti ada update harga gitu, Pak. Untuk apa? Harga telurnya kan enggak bisa diratakan di angka 20.000. Hmm, hmm. Ya, bisa naik bisa turun ya harganya ya. Iya, Harga telurnya itu ya. harga telurnya kan keluarnya kan harian gitu, Pak. Oke. Ya, jadi setidaknya gini lah. Berarti investasi sekarang 40 juta, besok udah Iya, langsung ada telurnya. Kira-kira paling rendahnya dalam 2 tahun totalnya dapatnya 48 juta kan gitu, Pak. iya paling Itu rendah gitu. di luar ayam akhirnya kan? Betul Iya ya, Pak? di luar, iya. Di luar ayam akhirnya. Ayam akhirnya itu dapat lagi keuntungan, setahu saya satu ayam berapa ya? Pokoknya lebih murah daripada ayam biasa lah. Ya, sekitar Itu ayam 40. akhir. Iya, Hmm. Nah, nanti pembagian keuntungannya sama Pak Judea kurang lebih ya 50-50 begitu. iya. Setelah potong modal gitu Pak ya.
Bukan, setelah dipotong biaya produksi. Ya, setelah potong biaya produksi, sorry. Ya. Biaya produksi sama lain-lain. Ya. Oke. Pak, boleh itu kayaknya di belakang kandang ayam tuh, Pak ya? Boleh lihat Iya, Pak Pak. ayamnya, Pak? Oh, iya, Pak. Boleh lihat? Oh. Masih kosong, banyak Wow. kosong, Pak. Wow. Kosong ya? Oh, banyak kosong karena kemarin ada COVID itu kan. COVID kan apa harga orang kan nggak terlalu banyak belanja, Pak. Kalau kapasitasnya berapa, Pak? Kalau ini semua penuh sekitar 15-an ribu. Sekarang 15 ribuan. ya tinggal 1.500-an yang ada isinya. Oke. Ya. Kalau mau lihat ke situ berkunjung boleh, Pak ya? Oh, silahkan, Pak. Boleh. Oke. Ya, teman-teman, ini jadi saya ambil kesimpulan ya. Ini kalau teman-teman mau investasi di peternakan telur, teman-teman bisa hubungi saya di 087788995345. Nanti saya hubungkan dengan Pak Yudea Firman. Jadi ini peternakan telur sistemnya begitu. Ada yang mulai dari anak kecil, anak ayam yang kecil, tapi kalau Pak Yudea langsung dari ayam yang sudah besar, sudah langsung dibeli itu sudah siap bertelur. Satu hari kira-kira ya hampir satu lah tadi, seminggu 6 telur satu ayam ya, hitungannya seperti itu yang didapat. Nah, keuntungannya jadi selama 24 bulan atau 2 tahun itu teman-teman dapat telur satu, nah, kurang lebih seperti itu, dapat telur terus tuh. Nanti setelah itu ayamnya sudah berhenti produksi telur dan itu harus dijual sebagai ayam akhir. Kurang lebih itu bisnis modelnya seperti itu. Nah, teman-teman, jadi investasinya tadi satu ayam itu kira-kira 80 ribuan, 85 ribu. Kalau misalnya minimalnya Pak Yudea mau terimanya tuh 500 ekor minimal. Soalnya kalau terlalu kecil, 1 ekor, 2 ekor, nanti Pak Yudea pasti puyeng. Ini terlalu banyak yang invest gitu. Nanti puyeng. Jadi Pak Yudea pasti berharap kalau bisa lebih banyak lagi. Satu orang investasinya lebih banyak daripada 500 ekor gitu ya. Totalnya tadi kira-kira bisa 15.000 ekor kapasitas dari peternakannya Pak Yudea. Nah, jadi bisnisnya kurang lebih yang jadi modal adalah ayamnya, terus nanti ada pakannya, nanti dikurangi biaya pakan dan lain-lain. Pakannya kemungkinan besar dikasih utang ya Pak ya, benar ya? Sama Iya. sama itu dapat utang kan ya. Jadi itu nggak bisa dibilang nggak dihitung lah gitu. Udah jual telurnya baru dapat duit untuk bayar utang, itu nggak masalah gitu. Nah, jadi butuh modalnya untuk beli telurnya. Pak Yudea sekarang ini masih banyak kosong, tadi kita lihat tuh kandang-kandangnya masih banyak kosong, teman-teman bisa invest di situ, teman-teman punya ayamnya, begitu kira-kira gitu. Nanti investasinya dari penjualan telur, dipotong biaya produksi dan lain-lain, nanti bagi dua dengan Pak Yudea. Begitu ya Pak? Iya, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Berarti ini kalau teman-teman mau invest dengan Pak Yudea, kontraknya kira-kira ya per 2 tahun berarti, karena umur ayamnya itu 2 tahun. Iya. Betul ya Pak? Iya, Pak. Oke, thank you Pak Yudea. Ada lagi mau disampaikan Pak? Udah, Pak. Terima kasih. Oke, thank you Pak. Tuhan berkati. Sama-sama. Halo Pak Willy. Halo, Halo. Ya, selamat halo Pak siang, Willy. Bung Ratna Paragi. Siang. Ya, silakan Kenapa? perkenalkan diri Pak Willy sama jelaskan usahanya apa Pak Willy. Oke, perkenalkan nama saya Willy. Saya tinggal di daerah Jakarta, usia 46 tahun. Sekarang lagi nganggur, begitu. Ya, perkenalan singkat saya begitu. Oke, Pak Willy mau bisnis apa Pak? Mau usaha apa? Rencananya? Saya punya keinginan gitu. Untuk saat ini hanya pengen ini apa namanya memiliki motor untuk Motor. ya menjadi bekerja menjadi kurir ataupun jadi ojek online gitu. Oke, mau jadi ojek online ya Pak ya? Butuh motor ya, ya? ataupun kurir. Oke.
Kenapa nggak dicicil, Pak? Kenapa? Kenapa nggak cicil, Pak? Beli motor cicil Em, gitu? Kalau nyicil itu mentok di apa namanya persyaratannya banyak sekali yang diminta. Apalagi sekarang ini saya nggak punya penghasilan karena 2 tahun ini sudah apa nggak bekerja lagi karena sempat waktu itu apa namanya ada masalah lah gitu kan. Jadi saya waktu itu pernah ikut ini eh Bung tanpa lagi saya ikut apa robot trading dulu habis saya Trading? ya robot trading jadi setelah ditutup pemerintah saya otomatis tidak ada penghasilan lagi seperti itu Oh gitu. ya. Oke, selama ini robot trading, terus Betul. udah 2 tahun tidak bekerja, terus jadi sekarang ini Pak Willy makan dari mana, Pak? Hidup dari mana, Pak? Dibantu keluarga Dibantu keluarga. betul Apakah sudah berkeluarga, Pak Willy? saya sendiri Sendiri. ya. Oke. Butuh motor untuk jadi kurir Grab ya, Pak? Kurir Grab, Gojek, Ya, atau semacam itu ya? kurir Shopee jadi saya tidak Hmm. tidak juga perlu yang untuk motor apa baru gitu jadi yang second juga nggak apa-apa asal Hmm. yang penting saya bisa punya motor untuk bekerja seperti itu. Oke. Keuntungan yang Pak Willy tawarkan untuk teman-teman yang mau invest mungkin mau kasih Pak Willy motor? Paling saya nyicil ya jadi apa sistemnya tuh saya nyicil dari penghasilan nanti kalau saya bekerja menjadi kurir ataupun jadi ojek online itu kemudian saya berpikir begini kalau ada teman rekan-rekan yang ingin membantu itu STNK atau BPKB bisa bisa nama yang membantu ataupun BPKB bisa dipegang sama yang membantu gitu. Hmm. Kalau Jadi dari kurir ini supaya kira-kira bisa dapat penghasilan berapa, Pak Willy? kurang lebih 5 sampai 6 juta ya sebulannya kalau itu pakai sistem gaji ya. Karena di Shopee itu yang saya dengar ada yang apa dia sekarang ada menggunakan sistem gaji. Oh, oke. 5 sampai 6 juta per bulan. Terus Seharusnya cepat. Yang Pak Willy berani tawarkan kepada teman-teman yang mau invest motor apa, Pak? Kira-kira berapa? Untuk saat ini saya tidak punya belum ada gambaran sih terus terang ya apa namanya Pak tanpa lagi. Yang jelas saya sangat-sangat berterima kasih sekali kalau ada yang mau membantu dan memang ini saya hanya bisa bilang menyampaikan ya memang sistem kepercayaan saja karena saya tidak bisa menjanjikan apa-apa gitu kayak gitu. Oke. Oke. Seperti itu. Ya, oke. Thank you Pak Willy. Jadi ini Pak Willy, teman-teman, dia sekarang lagi tidak punya pekerjaan dan dia mau usaha atau mau kerja di Shopee ya, jadi kurir, butuh motor. Jadi mungkin kalau teman-teman punya motor yang tidak terpakai, mungkin teman-teman bisa mungkin dikasih Pak Willy untuk dipakai ya. Mungkin itu bukan kasih, mau pinjemin juga, mungkin pinjemin lah gitu, statusnya dipinjemin ke Pak Willy, supaya Pak Willy bisa usaha, bisa kerja di Shopee, begitu Pak ya? Seperti itu ya Pak, kurang lebih? Iya begitu, Bung tanpa lagi seperti itu. Oke, thank you Pak Willy. Ya teman-teman yang punya motor yang tidak terpakai, kalau teman-teman daripada anggurukin di rumah motornya, terus juga itu nanti juga akan terbengkalai, motornya mungkin rusak, didiemin aja, lebih baik dikasih ke Pak Willy untuk digunakan untuk jadi kurir, nanti pasti dirawat lah sama Pak Willy, pasti ya Pak. Dan mungkin ya dapat hasil dari Pak Willy, entah berapa, kita masih nggak tahu, karena Pak Willy pun nggak tahu dia akan dapat berapa dari penghasilan itu.
Oke, begitu ya Iya, Pak Willy? betul. Ya, kalau Iya, teman-teman belum mau tamat. membantu Pak Willy, teman-teman bisa hubungi saya di 087788995345. Di Jakarta ya Pak Willy lokasinya ya? Iya, betul. Oke, thank you Pak Willy. Tuhan berkati ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Perjalanan hidupku mencari arti diri, ku menemukan damai dari nama yang kekal. Dia cukupi nafkahku, Dia beri kesehatan, cinta dan kehidupan, tak kurang ku dapatkan. Syukurku Tuhan atas karunia-Mu, walau sederhana hatiku bahagia. Emas dan berlian bukan ukuran hidup, kasih cinta-Mu jadi harta hidupku. Syukurku Tuhan atas karunia-Mu, walau sederhana hidupku bahagia. Emas dan berlian bukan ukuran hidup, tapi cinta-Mu, kasih-Mu. Syukurku Tuhan atas karunia-Mu, hidup sederhana hatiku bahagia. Emas dan berlian bukan ukuran hidup, kasih cinta Tuhan.